Selamat pagi untuk mahasiswa kelas drainase. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi terkait dengan pemodelan keras untuk saluran terbuka ya, flow atau aliran steady atau aliran tetap, atau ada juga yang menyebutkan aliran permanen gitu ya. Nah, hal yang perlu siapkan terlebih dahulu ya, sudah kita sampaikan di sesi sebelumnya ya. Kemudian penilaian hidrolika, nah ini yang akan kita lakukan pada sesi ini untuk penginputan nilai debit yang akan masuk ke dalam saluran dan akan kita lakukan planning steady flow. Oke, jadi ini adalah data-data yang kita gunakan saat pemodelan kemarin, di mana panjang saluran itu adalah 1000 meter, sudah kita buat, kemudian kemiringan dasar saluran juga 0,001 sudah, ya, kemudian lebar dasar saluran adalah 5 meter, dan kedalaman saluran 3 meter. Nah, untuk kemiringan talut perbandingannya adalah 1:0,5. Oke, kemarin juga sudah kita buat dalam bentuk geometri saluran. Koefisien Manning sudah ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan memodelkan aliran steady atau aliran permanennya dengan ketentuan bahwa apabila saluran ini nanti akan dilalui debit 4,4 meter kubik detik dan juga 6 meter kubik per detik gitu ya. Jadi ada dua simulasi ya untuk debit 4 meter kubik per detik dan juga debit 6 meter kubik per detik. Masuk ke keras Pak ya, filenya, cara membukanya bagaimana? Kita bisa masuk ke file, open project, kemudian kita masuk ke folder penyimpanan kita, kemudian kita klik nama file yang kita buat kemarin, file project-nya ya. Dan kita bisa cek bahwa ini adalah profil geometri yang sudah kita buat sebelumnya dengan panjang adalah 1000 meter. Kemudian ini saya lakukan ekstensi ya, atau interpolasi penampan ya, interpolasi penampan sehingga antara profil 0 sampai 1000 itu terdapat beberapa penampang saluran yang bentuknya sama karena bentuknya prismatik sehingga sama untuk merapatkan apa profil penampangnya gitu ya. Karena dengan panjang 1000 meter itu jaraknya cukup jauh sehingga terus membutuhkan penampang perantaranya antara profil 0 sampai profil steady. Kita masuk ke edit steady flow data di sini. Nanti kalau Anda klik, itu akan muncul seperti ini ya. Jadi kita bisa memasukkan data debit tadi di sini gitu ya. Jadi ini adalah PF ini adalah eee eee, debit yang akan kita masukkan untuk PF1 itu ada debit 1, kemudian agar ini bisa bertambah menjadi PF2, ini Anda bisa ketik PF2 gitu ya. Anda upload data, dan nanti di sini akan bertambah gitu ya. Dan PF1 ini kita bisa isikan debit yang pertama tadi, itu adalah 4 meter kubik per detik ya, karena satuannya sudah meter, jadi ini sudah menyesuaikan masih keras. Dan yang kedua adalah 6 meter kubik per detik, gitu ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengaturan pada boundary kondisinya ya. Di sini kita klik saja ya, bahwa kalau kita klik di sini kita akan mendefinisikan kondisi downstream dan upstream-nya ya. Jadi downstream ini adalah kondisi batas hilir ya, kondisi batas hilir kita tadi berdasarkan soal muka air hilir itu berada di elevasi 1 meter di atas dasar saluran. Jadi eh, kita setting di sini downstream-nya adalah eh, non water surface di sini ya. Non water surface kita klik, kalau ini akan ada muncul pada layar Anda itu ya. Itu kita mendefinisikan elevasi muka air di hilir itu untuk debit 4 meter kubik per detik adalah 1 meter, dan untuk debit 6 meter kubik per detik juga sama 1 meter. Jadi asumsinya bahwa saat terjadi aliran ini untuk debit 4 meter kubik per detik dan 6 meter kubik per detik, itu elevasi muka air di bagian hilir saluran itu adalah 1 meter. Oke, kalau sudah oke, kita oke lagi ya di sini. Kemudian jangan lupa kita save low data ya, low data di folder yang sama. Kita kasih nama steady data ya. Kalau Anda masih kasih nama terserah boleh gitu ya. Oke.
Nah, sini sudah muncul steady flow-nya, steady datanya sudah ada. Selanjutnya, ini kita bisa ulang gitu ya. Kita bisa lakukan running ya. Jadi tahapnya sudah selesai, penginputan data geometri sudah, data debitnya sudah. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan running pemodelan dengan mengeklik steady flow analysis. Kalau Anda bisa lihat di situ di layar Anda itu adalah gambar orang lari tapi datar gitu ya. Kalau yang unsteady flow nanti pakai yang sebelahnya itu yang orang lari tapi dia gambarnya menanjak. Ya. Oke, kita klik yang steady flow analysis. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita membuat apa? Tadi ya pengaturan runningnya ya. Ini geometri filenya sudah benar, sudah sesuai dengan yang kita buat tadi, kemudian steady flow datanya sudah, flow regime-nya kita pakai subcritical gitu ya, subcritical. Kemudian kita tidak sampai ke cloud mapping jadi tidak bercentak gitu ya. Nah, kita bisa lakukan running dengan mengklik tombol output di sini. Oke, jadi ini adalah hasil running dari Keras. Jadi di sini memberikan informasi hasil running kita bahwa sudah selesai dilaksanakan running. Nah, kita bisa melihat visualisasi untuk penampang dan juga profil muka air di kondisi debit 1 dan juga debit 2. Ya. Jadi kalau ada warna merah itu berarti ada yang terjadi drop. Karena di sini tidak ada berarti running ini sudah sukses diizinkan gitu ya. Jadi kita bisa close ya. Dan kita masuk ke view cross section di sini ya. Di sini Anda klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Kita akan zoom ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk debit 4 meter kubik per detik gitu ya. Itu profil muka airnya berada di sini. PF1 gitu ya. Tadi adalah PF1 adalah 4 meter kubik per detik. Bagaimana untuk PF2? Kita bisa klik kanan dan animate gitu ya. Nanti kita bisa geser ini ya PF1, kita geser ke PF2. Nah, di sini untuk debit 6 meter kubik per detik, elevasi muka airnya lebih tinggi. Nah, sehingga dari sini kita bisa menjustifikasi bahwa kondisi penampang saluran pada river station 1000 ini berarti bagian hulu ya, bagian hulu ya. Ini aman dari debit 4 meter kubik per detik dan juga 6 meter kubik per detik karena tidak terjadi lipasan gitu ya. Sehingga ini aman gitu. Oke, kita bisa geser juga ke profil yang bawah hilir ya dengan mengklik panah ini gitu ya. Ya, seperti ini. Semakin turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Jadi itu sekilas bagaimana kita memodelkan aliran pada saluran terbuka dengan karakteristik aliran adalah steady flow ya. Di mana steady flow ini dengan asumsi bahwa debitnya tetap konstan dan tidak berubah. Dan tadi kita simulasikan adalah debit pertama adalah 4 meter kubik per detik, debit kedua adalah 6 meter kubik per detik. Dari penjelasan ini yang sudah kita dapatkan dari hasil running adalah saluran yang sudah kita modelkan itu tidak terjadi hiasan. Inilah salah satu kegunaan Keras untuk membuat kita lebih bisa memprediksikan apakah salurannya itu aman terhadap limpasan atau tidak gitu ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan terkait dengan pemodelan aliran steady flow. Selanjutnya Anda bisa mencoba di laptop masing-masing dan sekian dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.